Pembela tanah air atau PETA adalah tentara sukarela yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 3 Oktober 1943, Panglima Tentara ke-16 Kumakichi Harada mengeluarkan peraturan Osamu Seirei nomor 44 tentang pembentukan tentara PETA. Pembentukan PETA dilatar belakangi kondisi pasukan Jepang yang semakin berkurang selama Perang Pasifik, sehingga membutuhkan tambahan pasukan untuk mengantisipasi serangan sekutu di Jawa dan Sumatera. Selain itu, pembentukan PETA juga didasari oleh keinginan golongan nasionalis agar pemuda Indonesia memperoleh pelatihan militer dan dilibatkan dalam perang melawan sekutu. Setelah berhasil menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang sukses menguasai wilayah-wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang waktu itu dijajah Belanda. Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan, pulau di timur laut Kalimantan. Sehari setelah pendaratannya, Jepang dengan ribuan pasukannya yang berada di bawah komando Shinzuo Sakaguchi berhasil merebut Tarakan dan Balikpapan usai memukul mundur pasukan Kenil. Pasukan Jepang kemudian terus melakukan penekanan kepada Belanda di Sumatera dan Jawa. Hingga akhirnya, tentara dan pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Saat Jepang menduduki Indonesia, Perang Asia Timur Raya masih terus berlangsung. Keadaan ini tentunya memaksa Jepang untuk mencari bala bantuan dalam melawan sekutu. Kondisi ini kemudian menyasar diperlukannya penduduk Indonesia, terutama para pemuda, sebagai pasukan tambahan bagi tentara Jepang. Pemirsa, alasan pembentukan PETA bagi kedua belah pihak secara mendasar ini berbeda. Indonesia telah mendambakan adanya pelatihan militer bagi penduduknya sejak zaman penjajahan Belanda. Berbeda dengan Jepang, Belanda justru merasa khawatir jika rakyat Indonesia dilatih militer akan membuat keberadaannya sewaktu-waktu dapat dihancurkan. Jepang membentuk PETA didasarkan dengan adanya kebutuhan akan tambahan pasukan terlatih dalam bidang militer sebagai tindakan antisipasi untuk menghadapi sekutu apabila menyerang wilayah Indonesia. Oleh karena itu, PETA dijadikan sebagai tentara teritorial untuk mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera oleh Jepang. Bagi bangsa Indonesia, pembentukan PETA bertujuan untuk membangkitkan semangat juang para pemuda yang mendapat latihan di bidang militer. Selain itu, PETA juga dipersiapkan sebagai bentuk kekuatan militer apabila Indonesia sewaktu-waktu memproklamirkan kemerdekaan. Menjelang pelatihan kemiliteran Jepang kedua, keluarlah perintah surat pembentukan PETA atau Kyodo Boei Gyukun. Letjen Kumakichi Harada memutuskan agar pembentukan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang, melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Pemerintah tentara Jepang kemudian mengutus Gatot Mangkupraja untuk menulis sebuah surat yang berisikan permohonan pembentukan tentara PETA. Surat ini nantinya dikirim ke Gun Saikan, pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal 7 September 1943. Keinginan untuk membentuk PETA dari pihak Indonesia kemudian dikuatkan dengan surat dari Gatot Mangkupraja kepada Gun Saikan. Surat Gatot Mangkupraja berisikan permintaan agar Jepang memberikan perintah untuk membentuk barisan pemuda Indonesia yang berguna dalam membela tanah air dari ancaman sekutu selama terjadinya Perang Asia Timur Raya. Nugroho Noto Susanto dalam bukunya yang berjudul Tentara PETA pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1979 menjelaskan bahwa prakarsa untuk membentuk pasukan tambahan yang terdiri dari orang-orang lokal memang harus datang dari seorang pemimpin Indonesia. Surat permohonan yang telah dikirim oleh Gatot Mangkupraja kemudian dikabulkan oleh Gun Saikan dengan dikeluarkannya peraturan Osamu Seirei nomor 44. Para pejabat Angkatan Darat ke-16 Jepang merancang PETA sebagai pasukan gerilya terdesentralisasi yang akan digunakan jika sekutu menyerang Jawa. Pasukan militer yang berasal dari PETA
akan ditempatkan di daerah asalnya dan akan digunakan semata-mata untuk pertahanan lokal. Berdasarkan bentuk pertempuran yang akan dilakukannya, peta disusun hanya sampai tingkat batalion atau daidan. Setiap batalion beranggotakan rata-rata sekitar 500 hingga 600 orang. Secara keseluruhan, tentara peta memiliki 69 daidan di Pulau Jawa dan 3 daidan di Pulau Bali. Kawasan komando peta umumnya sama dengan kabupaten, meskipun di wilayah yang sangat besar seperti Jakarta dan Bandung, ditempatkan 2 atau 3 batalion. Struktur kepangkatan peta didasarkan pada jabatan mereka, yaitu Daidanko atau Komandan Batalion, Kudanko atau Komandan Kompi, Sodanko atau Komandan Peleton, Budanko atau Komandan Regu, dan Gyuhei atau prajurit. Anggota peta mengenakan seragam dengan model yang sama seperti yang digunakan oleh tentara Jepang. Meskipun peta dibentuk oleh Jepang, pasukan ini dipimpin para perwira Indonesia, sementara perwira Jepang bertugas sebagai pelatih atau penasehat. Proses perekrutan anggota peta dilakukan oleh Bapen atau Dinas Intel Tentara ke-16. Para pemuda usia 18 hingga 25 tahun direkrut dan diberi pelatihan militer yang menekankan solidaritas, disiplin, kekuatan fisik, dan retorika patriotisme heroik. Sebagian besar anggota peta berasal dari kelompok terpelajar. Pelatihan peta pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Oktober 1943 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bogor yang diberi nama Boei Gyugun Kanbu Rensei Tai. Pemirsa, pembentukan peta memberikan arti penting dalam sejarah Indonesia. Peta mempresentasikan warisan paling efektif dari periode Jepang, baik itu dari segi organisasional maupun ideologis. Hal ini tampak pada keterlibatan tentara peta dalam upaya percepatan proklamasi kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Selain itu, pada masa kemerdekaan, peta menjadi pilar utama dalam pembentukan tentara keamanan rakyat dan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia.